Halo sahabat Weekly, hari ini kita akan membahas kasus tentang Janelle Potter, seorang wanita berusia 30 tahunan yang masih tinggal bersama orang tuanya Marvin dan Barbara Potter di Tennessee, Amerika Serikat. Alur ceritanya seperti sebuah film yang penuh drama dengan plot twist yang sangat mengejutkan. Pada tahun 2005, Janelle dan kedua orang tuanya baru saja pindah ke kota kecil Mountain City yang berada di Tennessee. Seperti kota kecil lainnya, warga yang tinggal di Mountain City saling mengenal satu sama lain. Marvin dan Barbara terkenal sebagai orang tua yang sangat overprotective dan mengontrol kehidupan putri mereka. Meskipun sudah berusia 30 tahunan, kehidupan Janelle masih diatur oleh orang tuanya. Dia tidak boleh keluar malam hari, tidak diizinkan menyetir mobil, dan dilarang memiliki pacar. Karena semua batasan itu, putri mereka tumbuh menjadi pribadi yang sangat kaku dan tertutup. Janelle Potter tidak punya teman dan kesulitan bergaul. Sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah, hingga satu-satunya sarana bagi Janelle menghilangkan kebosanan adalah lewat media sosial. Itu pun dalam pantauan kedua orang tuanya. Kesehatan Janelle sering bermasalah, salah satunya karena wanita itu mengidap diabetes. Karena penyakitnya, dia sering bolak-balik ke apotik untuk menebus resep. Hingga dia jadi akrab dengan Tracy Greenwell, seorang pegawai di sana. Seperti warga lain yang tinggal di Mountain City, Tracy juga tahu tentang kehidupan Janelle yang serba diatur. Karena rasa iba, Tracy pun menjadi akrab dengan Janelle. Pertemanan mereka semakin dekat hingga Janelle sering main ke rumah Tracy dan jadi akrab juga dengan keluarga temannya itu. Hingga pada tahun 2009, ketika Janelle berusia 34 tahun, dia pertama kali berkenalan dengan Bill Payne, kakak laki-laki Tracy. Bill orangnya lucu dan menyenangkan. Janelle suka pada pria berusia 36 tahun itu. Tetapi perasaannya bertepuk sebelah tangan karena saat itu Bill ternyata sudah punya pacar bernama Billie Jean, bahkan keduanya sudah tinggal bersama dan punya seorang anak. Tracy kemudian mengenalkan Janelle pada sepupunya bernama Jamie Court. Kemudian Janelle dan Jamie menjadi pasangan kekasih. Tentu saja Janelle merahasiakan hubungan itu dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Janelle mengira Jamie hanyalah teman biasa. Untungnya Jamie ahli reparasi komputer sehingga dia bisa memakai keahliannya sebagai alasan untuk mengunjungi Janelle di rumah. Jamie kemudian membelikan Janelle sebuah ponsel agar mereka bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa. Saat itu Janelle merasa kehidupannya mulai normal. Berkat Tracy, dia jadi punya banyak teman dan bahkan seorang kekasih. Semuanya bermula ketika setahun kemudian, Bill dan Billie bertunangan. Sikap Janelle pun mulai berubah. Dia mengatakan pada ibunya, seseorang mengirimi postingan berisi ejekan dan hinaan padanya di laman media sosialnya. Janelle menangis ketakutan dan menuduh pelaku di balik postingan jahat itu adalah Billie Jean, tunangan Bill. Menurut Janelle, sudah sejak lama Billie Jean menyimpan rasa cemburu karena kecantikan wajah Janelle. Billie Jean dikatakan takut Bill berpaling darinya. Tentu saja Billie Jean menolak tuduhan itu. Bill juga membela tunangannya dan sangat yakin Billie Jean yang dicintainya mustahil melakukan hal serendah itu pada Janelle. Sedangkan Jamie tentu membela Janelle kekasihnya. Sepupu Bill itu justru ikut-ikutan menuduh Billie Jean hingga terjadi perpecahan dalam keluarga mereka. Barbara, ibu Janelle melaporkan postingan itu pada pihak kepolisian. Janelle juga pernah melaporkan bahwa Bill dan Billie menakut-nakutinya di depan rumah. Tetapi laporan itu juga tidak terbukti. Pernah suatu hari Janelle melaporkan ada seseorang melempar batu bertuliskan nama Billie Jean ke rumah keluarga Potter.
Saat itu polisi yakin pelakunya bukan Billie Jean, tetapi seseorang yang ingin memfitnah Billie Jean. Janelle dan keluarganya merasa kecewa atas respon pihak kepolisian. Semua drama perselisihan antara Janelle, Bill, serta tunangannya Billie Jean berakhir ketika mereka saling unfriend dalam laman media sosial masing-masing. Setelah itu, suasana pun jadi tenang. Namun sayangnya, ketenangan itu berakhir pada tanggal 31 Januari tahun 2012 ketika Billie Jean dan Bill Payne ditemukan tak bernyawa di rumah mereka. Yang paling sedih, saat itu Billie Jean masih menggendong anak mereka, untungnya bocah itu ditemukan selamat. Janelle menjadi tersangka utama karena polisi mengetahui perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pasangan yang sudah almarhum itu. Saat dikonfirmasi oleh pihak penyidik, Janelle dan orang tuanya mengaku tidak tahu siapa pelaku di balik tragedi itu. Bahkan Marvin Potter, ayah Janelle, saat itu bertindak sedikit defensif, membuat kecurigaan polisi semakin kuat. Berikutnya yang dimintai keterangan adalah Jamie Court, kekasih Janelle yang diketahui ikut membela Janelle saat perselisihan terjadi. Jamie diminta menjalani tes poligraf dan hasilnya gagal total. Khususnya di bagian yang mempertanyakan identitas pelaku di balik tragedi yang menimpa Bill dan Billie Jean. Ada pernyataan unik yang dilontarkan oleh Jamie saat interogasi berlangsung tentang sosok pria misterius bernama Chris yang berkaitan dengan organisasi pengintai internasional yang selama ini melindungi Janelle. Informasi itu sempat membuat jidat penyidik berkerut. Tetapi setelah 6 jam menjalani pemeriksaan, Jamie pun menyerah. Pria itu akhirnya memberikan pengakuan pada penyidik bahwa Marvin Potter, ayah Janelle, adalah pelakunya. Tentu saja, hal itu sulit dipercaya karena kondisi fisik Marvin tidak sehat. Pria itu kemana-mana harus membawa tabung oksigen untuk membantunya bernafas. Marvin Potter kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Rumah keluarga Potter juga digeledah. Ditemukan foto Bill dan Billie Jean di ruang tamu yang sempat dirobek-robek oleh Barbara saat proses penggeledahan berlangsung. Selain itu, dalam mobil Marvin ditemukan berkantung-kantung kertas yang sudah dihancurkan. Setelah direkatkan ulang, ternyata kertas-kertas itu berisi ribuan email dan pesan dari Chris, pria yang pernah disebutkan oleh Jamie. Terungkap bahwa Chris mulai menghubungi keluarga Janelle saat bersamaan Bill dan Billie bertunangan. Chris yang mengaku sebagai teman Janelle merasa prihatin melihat saat itu Janelle mendapat ejekan dan ancaman di sosial media. Pria bernama Chris itu secara rutin berkomunikasi dengan Barbara, ibu Janelle. Hingga Barbara menganggap Chris seperti anak laki-lakinya sendiri, meskipun keduanya tidak pernah saling bertemu. Chris mengatakan pada Barbara bahwa dia selama ini mengintai rumah Bill dan Billie lewat kamera satelit sehingga dia tahu rencana jahat mereka terhadap Janelle. Mendengar itu, Barbara mengeluh pada Chris bahwa pihak kepolisian tidak memberi respon sesuai harapan, dan dia berharap pasangan itu lenyap. Chris membalas Barbara dalam sebuah emailnya yang mengatakan apapun yang akan dilakukan keluarga Janelle demi melindungi putri mereka, dia berjanji dan menjamin nama mereka akan tetap bersih dari catatan kriminal. Chris kemudian meyakinkan Barbara untuk meminta Marvin suaminya menjalankan rencana mereka. Meski Marvin dan Barbara menyangkal kaitan mereka dengan tragedi Bill dan Billie, tetapi semua email dan pesan itu menjadi bukti kuat yang menghubungkan antara keduanya dan Chris. Siapa sebenarnya Chris ini? Setelah ditelusuri dari IP address pada email Chris, ternyata sama dengan IP address komputer di rumah keluarga Potter. Dan setelah diselidiki lebih mendalam secara struktur tata bahasa dalam email itu, ditemukan kesamaan dengan tata bahasa Janelle Potter. Polisi pun mengambil kesimpulan bahwa Chris adalah sosok imajinasi
Dan dalang di balik semua ini adalah Janelle Potter sendiri. Wanita berusia 34 tahun itu selama ini telah mengelabui orang tua dan kekasihnya dengan cara berpura-pura menjadi Chris selama setahun sebelum kejadian. Hanya demi mewujudkan rencana jahatnya terhadap pasangan Bill Payne dan Billie Jean. Jamie Kern cukup cerdik saat menerima kesepakatan sebagai imbalan atas semua pengakuan dan kesaksiannya melawan Janelle dan kedua orang tuanya. Untuk itu, Jamie menerima hukuman 25 tahun penjara berkat kerjasamanya. Pada tahun 2013, Marvin Potter dinyatakan bersalah dan divonis 2 kali hukuman seumur hidup. Pria itu baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2132. Sedangkan persidangan Barbara dan Janelle baru dimulai 3 tahun kemudian. Para juri menyatakan keduanya bersalah dan divonis penjara seumur hidup dan baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2072. Dalam persidangan, terungkap niat awal Janelle sebenarnya hanya ingin memfitnah Billie Jean dan berharap Bill Payne berpaling padanya. Tetapi rencana Janelle gagal hingga dia marah dan tragedi itu pun terjadi. Janelle Potter terus menyangkali keterlibatannya dalam tragedi yang menimpa Bill Payne dan Billie Jean. Pada tahun 2016, Janelle dan ibunya mengajukan persidangan ulang, tetapi permintaan mereka ditolak. Itulah akhir kasus hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.